A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, di pagi hari ini bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi, tentunya di Islam itu Indah. Hari ini di pagi hari ini kita akan belajar bersama guru-guru kita yang sangat luar biasa. Ada Ustadz Maulana, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, senang rasanya. Sehat ya, alhamdulillah. Ada Ustadz Syam juga, sehat Ustadz? Alhamdulillah, keren pecinya. Alhamdulillah, dipinjemin sama siapa? Sama yang sebelah. Dan juga ada Ustazah Sifa, sehat Ustazah? Alhamdulillah, Masya sehat. Allah. Baik jamaah, waduh Masya Allah, ini saya tuh baru belajar menjadi orang tua. Kadang suka sadar banyak banget kekurangan dalam mendidik ataupun dalam beribadah gitu ya. Nah ini jadi kepikiran nih, nanti ini amalan saya di dunia cukup nggak ya buat mengantarkan saya ke surga? Nah itu kadang deg-degan juga, kadang ilmu yang dibagiin ke anak itu masih kurang. Tapi pengen banget nih anak saya itu bisa menjadi penyelamat, bisa menjadi ahli surga. Nah pas banget akan dibahas dalam tema kita yang sangat luar biasa. Temanya adalah karena anakku surga menantiku. Masya Allah. Baik, sekarang kita ke Ustaz Syam dulu. Ada pertanyaan yang dari dulu pengen saya tanyain. Tentang Ustaz apa Syam, itu? mohon izin nih. Ini apakah benar dalam Islam itu katanya ketika kita mengurus perempuan, anak perempuan akan lebih mudah untuk kita itu masuk ke dalam surga dibandingkan memiliki anak laki-laki. Aduh, ini benar ada hadis atau gimana sih? Anak saya masalahnya laki-laki nih. Mohon penjelasannya Guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Tabi guru-guruku Ustadz Maulana, Mas Mikdad serta Ustazah Syifa serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merawat, mendidik, membesarkan sampai menikahkan anak perempuan. Subhanallah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas, siapa yang memiliki anak perempuan, dia tidak membunuhnya atau menguburnya hidup-hidup, tidak menghinanya, dan dia tidak lebih mengutamakannya, tidak mengutamakan anak laki-laki dibanding dirinya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya apa? Maksudnya pada saat itu masyarakat di Mekah, ya khususnya kaum musyrikin pada saat itu, kaum jahiliyah pada saat itu, mereka ketika mendengar kabar istrinya melahirkan dan melahirkan anak perempuan, wajah mereka tuh langsung memerah, langsung terlihat sangat benci. Bahkan dalam riwayat ada beberapa orang-orang yang serta-merta langsung mengambil anak tersebut dan mengumur hidup-hidup karena mereka malu untuk melahirkan anak perempuan. Maka subhanallah langsung dijanjikan surga oleh baginda Nabi SAW bagi mereka yang tidak mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Yang kedua, siapa yang menanggung nafkah dua anak perempuan sampai ia balik, maka pada hari kiamat antara saya dan dia seperti ini. Seperti ini ketika Nabi SAW menempelkan jari-jarinya, artinya sangat dekat dengan baginda Nabi SAW, yang mana kalau Nabi masuk surga, nggak mungkin surganya nggak VVIP, nggak mungkin surganya surga yang biasa. Jelas Nabi SAW memiliki maqam, memiliki tempat yang tertinggi, tempat yang paling istimewa nanti di surga. Dan siapa yang menemani Rasulullah SAW? Salah satunya adalah mereka yang merawat, membesarkan dan menafkahi anak perempuannya. Jadi kalau dikatakan lebih mudah masuk surga, bukan hanya mudah, tapi tempatnya di surga pun sangat spesial karena bersama dengan baginda Nabi SAW. Hadis ini keluar ketika ada seorang perempuan datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Perempuan ini membawa dua anak perempuannya. Ketika datang kepada Ibunda Aisyah, ya kita lihat kehidupan istri Rasulullah SAW hanya memiliki sebiji kurma.
Lalu sebiji kurma ini diberikan kepada perempuan tersebut. Lihatlah, kita sedekah tuh ya, kita punya apa itu yang disedekahin. Di sebiji kurma ini diambil oleh perempuan ini ternyata nggak dimakan, dibagi dua dan dibagi setengah-setengah untuk dua anak perempuannya. Maka subhanallah, ketika baginda Nabi SAW datang, Ibunda Aisyah menceritakannya, lalu Nabi SAW mengatakan bahwa dia akan masuk surga disebabkan memberi makan kepada kedua anak perempuannya. Kemudian yang ketiga, siapa yang diuji dengan kehadiran anak perempuan, maka anak itu akan menjadi tameng bagi orang tuanya di neraka. Jadi ya, hadirnya seorang anak perempuan menjadi tameng bagi orang tuanya dari api neraka. Jikalau apa? Jikalau orang tuanya pun di dunia telah menjalankan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jikalau orang tuanya sudah menjalankan, menjaga dirinya dan anak-anaknya, keluarganya dari api neraka, maka di akhirat nanti kebalik, anaknya lagi yang menjadi tameng bagi orang tuanya dari api neraka untuk anak perempuan. Namun tidak tanpa mengurangi kemuliaan juga daripada anak laki-laki. Jadi anak perempuan itu kenapa lebih mudah untuk menjadikan orang tuanya ke surga? Karena mungkin menjaganya lebih sulit, ya. Menjaganya lebih sulit atau memperhatikannya lebih sulit karena khawatir ada dari gangguan dari luar. Sedangkan anak laki-laki mungkin lebih mudah bagi orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi memang memiliki anak perempuan itu istimewa karena akan memudahkan kita. Tapi anak laki-laki juga kita harus tetap mendidiknya, menjaganya, karena bisa juga menjadi pahala buat kita kalau anaknya soleh ya. Dua-duanya membanggakan orang tuanya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Saya mau izin tanya ke Ustadz Maulana nih. Ustadz, betul nggak sih katanya kalau misalnya orang tua bisa masuk surga itu bisa dikarenakan karena harta sang anak. Harta sang anak yang bisa menyebabkan orang tuanya masuk surga. Betul, tapi katanya ini bukan sedekah. Nah, ini bisa jadi amalan abadi nih. Saya jadi penasaran. Ini apa sih yang dimaksud harta yang di sini nih maksudnya? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Makasih banyak, Masya Allah, tabarakallah. Izin Ustaz Sam dan Ustaz Sasipa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 23 Jumadil Akhir, 6 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Rajab. Masya Allah. Kalau sudah masuk bulan Rajab berarti wow, tinggal 66 hari lagi kita menuju bulan suci Ramadan. Dan ternyata ada anak yang menyebabkan orang tuanya masuk surga dengan jari jalur harta. Kalau tadi Ustaz Sam dari jalur gimana merawat orang anaknya, menafkahi anaknya. Kalau ini bagaimana sosok orang tua ini masuk surga dari jalur yang namanya harta sang anak. Bagaimana seorang anak itu bersedekah atas nama orang tua. Tapi kata Mikdad, sedekahnya katanya bukan sedekah. Iya, yang dimaksud di sini adalah mewakafkan sesuatu atas nama orang tua. Bersedekah sesuatu atas nama orang tua. Kalau sedekah bisa jadi cepat habis. Tapi ada wakaf, ada mewakafkan, itu dimanfaatkan. Membangunkan masjid untuk atas nama orang tua. Itu jalanan, jalan rumah itu, tanah itu aku sedekahin deh, wakafkan. Buat pahalanya adalah orang tua. Jadi setiap yang lewat orang tuanya dapat pahala. Masya Allah, tabarakallah. Ini anak-anak yang luar biasa. Makanya ya disebut ini mengalir terus berarti jariah. Karena ada amal jariah yang didapat terus pahalanya ketika mohon maaf. Walaupun orang itu sudah berpulang ke rahmatullah. Makanya jadi abadi. Selama dimanfaatkan, selama itu dapat pahala. Bagaimana kalau orang tuanya masih hidup? Bisa enggak? Bisa dong. Menghadiahkan orang tua. Tuh saya hadiahkan. Wah ini sekolah dihadiahkan untuk orang tua. Iya. Padahal orang tuanya
masih hidup, itu boleh. Pemanfaatan, maka orang tua itu merasa nikmat, merasa bahagia, merasa tenang. Kenapa? Melihat anaknya baktinya luar biasa. Ingat, orang tua tidak minta untuk dibalas kebaikannya, tapi anaklah yang harus berbakti dengan cara berbuat baik kepada orang tua lewat jalur apa? Kebaikan. Mohon maaf ya, kalau orang tua mana mau diajak jalan-jalan, kalau udah capek aku nggak bisa lagi. Maka jalur yang terbaik adalah mewakafkan ataupun bersedekah dengan niat untuk orang tua. Kata Nabi ada 3 yang bisa kau lakukan: doakan, sedekahkan, maka silaturahmi yang ketiga. Dan yang ketiga, mohon maaf tanpa menggurui, maka kalau orang anak itu maka tidak ada masalah berdasarkan kemampuan, berdasarkan kemampuannya. Oh, ternyata aku cuma bisa mewakafkan Quran. Makanya biasanya kita kalau ke tanah suci, umroh itu biasanya atau haji, kalau kita ke Masjid Nabawi, ada penjual Quran di depan, kita beli untuk meniatkan, mewakafkan untuk pahalanya buat orang tua. Simple. Apalagi nanti bulan suci Ramadan, apa salahnya kita beli Quran barang 10 atau 5 kalau memang tidak sanggup, banyak 100 ya 10 lah atau 5. Bisa dimasukkan di masjid lalu diniatkan wakafnya untuk orang tua. Betapa senangnya orang tua itu. Kenapa? Bersedekah di kala hidup 1:1000. Ingat, sedekah di kala hidup dan ketika sudah meninggal itu 1:1000. Jadi kalau kita bersedekah atau mewakafkan sesuatu diniatkan untuk orang tua, di kala orang tua masih hidup, itu luar biasa. Bentuk perhatian, bentuk kasih sayang luar biasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Iya. Itu cita-cita banget ya. Nah mungkin untuk menjadikan anak memiliki pola pikir seperti itu juga dari hasil didikan orang tuanya berkaitan dengan tadi temanya Ustaz Syam tadi ya. Mantap, mantap, Betul mantap. ya Ustaz ya. Senang. Berarti anak itu bisa seperti itu karena ada hasil andil didikan orang tua orang tuanya. dalam hal mendidik. Betul. Jadi orang tua yang lagi nonton juga harus diajarin Betul. gimana cara bersedekah, Betul. memberikan contoh keteladanan. Betul. Dan kalau perlu masukkan di sekolah agama. Masya Allah, baik. Nah Pak, sekarang kita akan lanjut nih. Ini pembahasannya penting sekali. Ustazah mohon izin, Iya, saya Mas masih ada Indra. pertanyaan. Ini dari tadi kita bahas mengenai kita bisa masuk surga dikarenakan dibantu oleh anak kita gitu ya. Tapi mohon maaf nih, ada beberapa jamaah di rumah juga yang belum dikaruniai anak. Tapi misalnya punya anak angkat gitu. Nah ini Iya, apakah sama kedudukannya potensi untuk bisa membawa kita ke surga atau beda nih anak Iya. angkat dan anak kandung? Mohon Insya Allah penjelasannya menarik Ustazah. sekali ya. Silakan. Ustadz Syam izin Ustadz Maulana, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisan yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, ada istilah yang sering kita dengar, setiap kita pasti menjadi anak, tapi tidak setiap kita pasti menjadi orang tua. Artinya ada yang bisa punya anak, tapi ada juga yang Allah kehendaki tidak punya anak sama sekali. Tapi dalam Islam itu ada istilah lain yang kita kenal, tabani namanya. Tabani ini kalau dalam bahasa modern disebut dengan adopsi anak. Apakah dalam Islam diperbolehkan? Mari kita lihat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Haritsah. Jadi Islam membolehkan umatnya untuk mengadopsi anak, walaupun itu bukan anak kandungnya. Jadi kalau ada anak yang terlantar, anak saudaranya yang tidak punya orang tua, dan diangkat jadi anak kita, dirawat, dibesarkan, itu dibolehkan oleh Islam. Tetapi yang harus kita fahami dan kita ketahui bersama adalah, tidak boleh anak yang diangkat itu dinasabkan kepada orang tua yang mengangkatnya. Jadi lihat Rasulullah ngangkat Zaid bin Haritsah. Tetap Zaid itu dinasabkan ke ayahnya, Zaid ibnu Haritsah, ayahnya Haritsah namanya. Tidak Zaid bin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang angkat anak tapi dinasabin ke dia itu diharamkan, tidak boleh. Tetap harus dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Lalu ada pertanyaan begini, Ustazah, saya nggak punya anak, apakah saya cuman punya anak angkat yang saya rawat bisa menjadikan doa anak angkat saya itu membuat saya dan suami masuk surga? Bisa. Dalam hadis Rasul dijelaskan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin
au ilmun yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'ulah. 3 hal yang tidak terputus nanti kalau kita sudah jadi mayit, kita sudah wafat. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah nih, jadi rajin-rajin sedekah ibu-ibu kalau ngaji ke majelis taklim, ke masjid, jangan pelit-pelit. Ini datang ke majelis taklim bawa duit 100.000, minta kembalian 99.500. Ini kan yang begini pelit, medit, meregehese kalau bahasa orang Sundanya gitu ya. Nah, yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Kalau kita memberikan ilmu kepada siapapun dan itu diamalkan kembali oleh murid kita, maka itu jadi jariah kita nanti ketika sudah jadi mayit. Yang ketiga anak yang solih. Nah, makna anak solih, awaladin solih secara gramatikal bahasa Arab, kenapa menggunakan kata walad? Karena walad ini general, umum. Bukan dikhususkan kepada anak kandung saja. Kecuali kalau dalam hadis ini digunakan kata ibnun, au ibnun solih, au ibnatun solih. Kalau ibnun atau ibnatun itu maknanya anak kandung Zaid ibnu Haritsah, Fatimah bintu Rasulullah. Nah, penggunaan katanya adalah kata walad yang bermakna umum. Jadi anak di sini maknanya bukan hanya anak kandung, tapi bisa juga selain anak nasab, anak sabab. Sabab kita ngasih ilmu jadi guru, kita jadi orang tua, dia doain gurunya, masuk surga kita sebagai guru. Sabab kita ngangkat anak, dirawat, dibesarkan, diajarin agama, jadi orang solih, doain orang tua angkatnya, masuk surga orang tua angkatnya. Bahkan dalam kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Daud dijelaskan, makna awaladin solih ini ada 2. Yang pertama, setiap anak, walaupun dia bukan anak kandung, kalau dia muslim kemudian bertakwa kepada Allah, doanya akan memberikan syafaat dan juga surga buat orang tuanya. Yang kedua, makna anak solih ini adalah sesama muslim yang beriman. Jadi kalau misalkan saya doain Ustadz Maulana, bisa nggak nyampe? Bisa. Kenapa? Karena sama-sama kita mengimani Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itulah makna anak solih, setiap orang bisa masuk surga karena doa orang solih di dalamnya. Masya Allah, luar biasa penjelasannya Ustazah Syifa. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Duh, kita ngomongin soal anak jadi kadang suka ingat. Saya juga pernah baca Ustadz Maulana ada artikel tentang anak yang mengorbankan semuanya demi orang tua. Memang anak itu adalah harta yang terbaik bagi orang tua ya Ustadz ya. Gini, buat semuanya orang tua di mana pun berada, ayo hampiri anak-anak kita. Ayo peluk anak-anak kita. Peluk erat, peluk erat. Ambil anak kita, semperin anak-anak kita. Ya Allah ya Rabb. Mau kemana? Ya Allah. Ustadz Maulana kan Ustadz tadi bukannya kita Syifa, menghampiri mau kemana? anak kita, Kita mau memeluk anak kita. pulang ke rumah, tadi Iya, mau katanya suruh pulang. peluk erat anaknya. Iya kan tadi. Masalahnya saya di sini yang kebingungan, saya mau meluk siapa? Anak saya belum lahir. Belum lahir. Kan bisa dipeluk perutnya. Iya. Gini aja. Karena ini Jadi salah bukan paham sekarang juga. pulang. Salah Mau paham ini. buru-buru pergi ke rumah lagi mau peluk anaknya. Kita masih syuting. Kalau begitu Iya. begini aja. Begini aja. Pokoknya semua jamaah yang di rumah, yang lagi nonton, jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas sesaat lagi tentang bagaimana sosok anak itu bisa memasukkan orang tuanya masuk dalam surga. Masya Jangan kemana-mana, Allah. tetap di Samitin dia. Jamaah, Jamaah. jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi maksudnya begini, Main meluk peluk-peluk anak aja. itu